Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat duha adalah salah satu amalan sunnah yang memiliki banyak keutamaan dan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini dilakukan pada waktu matahari mulai naik setinggi tombak hingga menjelang waktu zuhur, dan dikenal sebagai salah satu bentuk ibadah yang menjadi wasilah datangnya rezeki dan ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat ini secara rutin, sebagai bentuk penghambaan dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang melakukan sholat duha dengan cara yang kurang tepat, baik karena ketidaktahuan maupun karena kebiasaan yang sudah terlanjur mendarah daging. Kesalahan-kesalahan ini meskipun tampak sepele, bisa mempengaruhi kualitas sholat kita dan mengurangi nilai pahala yang dijanjikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan umum dalam pelaksanaan sholat duha, agar kita dapat memperbaiki diri dan semakin mendekat kepada Allah dengan cara yang benar. Di video kali ini, kita akan membahas secara rinci beberapa kesalahan dalam sholat duha yang sering dilakukan oleh umat muslim, disertai penjelasan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita berharap bisa memperbaiki tata cara ibadah kita agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan keberkahan serta keutamaannya secara maksimal. 1. Sholat duha di luar waktu yang ditetapkan. Salah satu kesalahan yang paling mendasar dalam melaksanakan sholat duha adalah ketidaktepatan dalam menentukan waktunya. Banyak orang yang melaksanakan sholat ini terlalu awal, yakni hanya beberapa menit setelah matahari terbit, atau bahkan menundanya hingga terlalu dekat dengan waktu zuhur. Padahal, dalam Islam, waktu sholat duha dimulai sejak matahari naik setinggi tombak, yakni kira-kira 15-20 menit setelah terbit matahari, hingga menjelang masuk waktu zuhur. Waktu yang paling utama atau paling afdol adalah ketika matahari mulai terasa panas, yang biasanya sekitar pukul 9 hingga 11 pagi. Waktu ini disebut juga sebagai waktu sholat al-awabin, yaitu waktu orang-orang yang taat dan rajin beribadah. Dalil yang menjelaskan hal ini terdapat dalam hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat orang-orang yang kembali, awabin, adalah ketika anak unta mulai kepanasan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha adalah saat matahari sudah cukup tinggi di langit, yaitu ketika udara mulai hangat atau bahkan panas, bukan di saat matahari baru saja terbit. Dengan demikian, waktu yang terlalu pagi atau terlalu siang sebaiknya dihindari agar sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan dalam memahami waktu ini tidak hanya bisa mengurangi keutamaan sholat duha, tetapi juga bisa menyebabkan seseorang melakukan ibadah di waktu yang dimakruhkan. Contohnya, jika sholat dilakukan terlalu dekat dengan waktu terbit matahari, waktu syuruk, maka sholat tersebut masuk dalam kategori makruh, bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai waktu yang tidak sah untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Maka penting bagi setiap muslim untuk memahami waktu syar'i dari ibadah yang dilakukan agar tidak melenceng dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghindari kesia-siaan amal. 2. Menganggap sholat duha sebagai wajib. Sholat duha termasuk dalam kategori sholat sunnah muakkadah,
yakni sangat dianjurkan, tetapi bukanlah ibadah yang bersifat wajib. Kesalahan sebagian orang adalah memperlakukan sholat ini seolah-olah ibadah fardu yang jika tidak dilakukan setiap hari, maka seakan berdosa. Pandangan ini bertentangan dengan semangat Islam yang menjadikan sunnah sebagai bentuk tambahan kebaikan dan bukan beban. Dalam praktiknya, ada sebagian masyarakat yang merasa bersalah atau takut mendapatkan murka Allah karena satu hari tidak melakukan sholat duha, meskipun mereka telah melaksanakan sholat fardu dengan baik. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mewajibkan sholat duha kepada seluruh umat Islam. Beliau memang sangat sering melaksanakannya, bahkan menganjurkan kepada para sahabat untuk menjaga sholat duha, namun tetap dengan pemahaman bahwa ibadah ini sunnah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kekasihku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal, berpuasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, dan sholat witir sebelum tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wasiat tersebut menunjukkan pentingnya sholat duha, namun tetap tidak dalam konteks kewajiban syar'i. Memperlakukan ibadah sunnah sebagai wajib tanpa dasar syar'i justru bisa membawa seseorang ke dalam sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Hati-hatilah kalian dari sikap berlebihan dalam beragama, karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Islam adalah agama yang seimbang, dan menjalani ibadah sesuai porsinya adalah bagian dari kematangan spiritual seorang muslim. 3. Niat yang tidak lurus, mengharap dunia semata. Salah satu aspek yang paling penting dalam setiap amal ibadah adalah niat. Dalam konteks sholat duha, banyak orang melaksanakannya dengan motivasi utama agar rezeki dilapangkan, bisnis lancar, atau urusan duniawi lainnya. Memang benar bahwa sholat duha memiliki keutamaan sebagai pembuka rezeki sebagaimana dijelaskan dalam banyak riwayat, namun jika niat utamanya adalah dunia semata, maka amal itu menjadi kurang bernilai di sisi Allah. Ibadah yang diniatkan bukan karena Allah, tetapi karena keinginan duniawi, akan kehilangan keberkahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat terkenal dan menjadi dasar penting dalam fikih niat, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang berniat sholat duha semata karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Tapi jika hanya diniatkan agar laris dagangan, cepat dapat pekerjaan, atau hal-hal duniawi semata, maka Allah akan memberinya dunia, tetapi tidak dengan pahala akhirat. Inilah pentingnya meluruskan niat sejak awal. Sholat duha adalah bentuk syukur kepada Allah atas nikmat hidup, kesehatan, dan kesempatan beramal. Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap pagi, setiap persendian kalian harus disedekahi, dan 2 rakaat sholat duha mencukupi semua itu." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa sholat duha adalah bentuk sedekah spiritual dan tanda syukur kepada Allah, bukan alat transaksi duniawi. Bila niat kita lurus, maka Allah akan memberikan dunia sebagai bonus, bukan sebagai tujuan utama. 4. Gerakan dan bacaan yang terburu-buru. Kesalahan lain yang sering dilakukan dalam sholat duha adalah terburu-buru dalam melaksanakan gerakan maupun bacaan sholat. Hal ini seringkali terjadi karena pelaksana sholat ingin segera menyelesaikan ibadahnya karena ada kesibukan dunia lain yang menunggu. Padahal salah satu syarat sah dan sempurnanya sholat adalah tumaninah, yaitu tenang dan tidak tergesa-gesa dalam setiap gerakan. Sholat yang dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat tanpa hening dan khusyuk tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadis. Dalam riwayat yang masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang yang sholat dengan sangat cepat, dan beliau pun menegurnya, "Kembalilah dan sholatlah, karena sesungguhnya kamu belum sholat."
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan hanya teguran biasa, melainkan peringatan keras bahwa solat yang dilakukan dengan terburu-buru, tanpa tumaninah dalam rukuk, sujud, dan i'tidal dianggap tidak sah. Solat bukan hanya tentang menyelesaikan rangkaian gerakan, tetapi bagaimana setiap gerakan menjadi bentuk penghambaan yang tulus dan penuh kesadaran. Tumaninah mencerminkan ketenangan hati dalam berdialog dengan Allah. Dalam setiap rukuk, sujud, dan duduk di antara dua sujud, kita disunahkan untuk diam sejenak dan merenungkan makna zikir yang dibaca. Jika solat hanya dilakukan dengan cepat dan sekadar menggugurkan kewajiban sunnah, maka tujuan spiritual dari solat itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu, walaupun solat duha hanya 2 rakaat, hendaknya dilakukan dengan penuh kehusyukan dan ketenangan sebagaimana solat fardu lainnya. 5. Membatasi jumlah rakaat tanpa dasar. Kesalahan berikutnya adalah menganggap bahwa solat duha hanya sah jika dilakukan 2 rakaat saja, atau sebaliknya, meyakini bahwa harus 4 rakaat atau lebih. Pemahaman ini tidak sepenuhnya benar karena solat duha memiliki fleksibilitas dalam jumlah rakaat. Solat ini bisa dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat, semuanya dilakukan dengan salam setiap 2 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan solat duha dalam berbagai jumlah rakaat, tergantung waktu dan kesempatan beliau. Dalam hadis dari Ummu Hani, radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Fathu Makkah mandi dan kemudian solat 8 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi jumlah rakaat tertentu dalam pelaksanaan solat duha. Hal ini memberikan kelonggaran bagi umat Islam dalam melaksanakannya sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. 2 rakaat bagi yang sibuk, 4 atau 6 bagi yang sempat, dan 8 rakaat bagi yang ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Membatasi jumlah rakaat dengan dasar yang tidak jelas bisa mengurangi fleksibilitas ibadah yang telah Allah dan Rasul-Nya berikan. Selain itu, ada pula kesalahan berupa menjadikan jumlah rakaat sebagai tolak ukur kesalehan, seperti merasa lebih baik dari orang lain karena solat duha lebih banyak. Padahal, kualitas solat lebih penting daripada kuantitasnya. Allah menilai keikhlasan, kehusyukan, dan ketundukan hati dalam ibadah, bukan semata-mata banyaknya gerakan atau rakaat. 6. Menganggap solat duha sebagai pengganti solat fardu. Kesalahan paling fatal adalah menganggap bahwa dengan melaksanakan solat duha, seseorang bisa mengompensasi atau mengganti kekurangan dalam solat fardu. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru dan menyimpang dari ajaran Islam. Tidak ada satupun solat sunnah yang bisa menggantikan kewajiban solat 5 waktu. Solat fardu adalah tiang agama dan rukun Islam yang kedua, sedangkan solat sunnah adalah tambahan untuk memperindah amal dan menambah pahala, bukan sebagai pengganti. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat tegas, beliau bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah solat. Siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga solat fardu. Jika seseorang rajin solat duha tetapi melalaikan solat subuh atau zuhur, maka ia telah merusak dasar ibadahnya. Sama halnya seperti membangun rumah yang indah tetapi tanpa fondasi, bangunan itu akan roboh dalam sekejap. Solat duha memang memiliki keutamaan besar, tetapi ia hanya menjadi penyempurna bagi orang-orang yang sudah menjaga kewajiban solatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah orang yang paling rajin solat sunnah, namun beliau juga paling tekun dalam menjaga solat wajib. Kita seharusnya menjadikan beliau sebagai teladan dalam keseimbangan ibadah. Jangan sampai karena semangat pada ibadah sunnah, kita justru lalai terhadap ibadah fardu yang wajib dan menjadi tiang agama kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, solat duha merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah yang penuh keberkahan dan memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagaimana ibadah lainnya,
Pelaksanaan sholat duha pun harus dilakukan dengan pemahaman yang benar dan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang justru dapat merusak nilai ibadah tersebut. Kesalahan-kesalahan seperti melaksanakan di luar waktu, tergesa-gesa, salah niat, hingga menganggapnya sebagai pengganti sholat fardu perlu segera diperbaiki. Sebab, niat yang salah dan tata cara yang tidak sesuai bisa mengubah sebuah ibadah menjadi sia-sia, bahkan menjauhkan dari rahmat Allah. Sebagai seorang muslim yang ingin mendekat kepada Allah dan memperbaiki amal ibadah, sudah sepatutnya kita terus belajar, menelaah dalil-dalil syar'i, dan berusaha memperbaiki kekeliruan dalam beragama. Jangan sampai kebiasaan yang salah dibiarkan berlarut hingga menjadi budaya. Mengikuti sunnah Rasulullah bukan hanya soal mengikuti bentuk ibadah, tetapi juga memahami ruh dan adabnya. Oleh karena itu, mari kita bangun kesadaran untuk meluruskan niat, memperbaiki pelaksanaan, dan meningkatkan kehusyukan dalam setiap rakaat sholat duha yang kita kerjakan. Semoga penjelasan ini menjadi bahan renungan dan koreksi diri, agar ibadah kita bukan hanya menjadi rutinitas, tetapi benar-benar menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tinggalkan kesalahan-kesalahan yang telah disebutkan dan mulai melaksanakan sholat duha dengan niat yang murni, waktu yang tepat, dan tata cara yang benar. Dengan demikian, sholat duha akan menjadi cahaya kehidupan, pembuka rezeki, penambah pahala, dan pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.